Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala fi hadis man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Wa qala al ulama al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya, baik. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, mulai dari nikmat sehat, mulai dari nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa juga kepada baginda kita semua, baginda umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti ini. Minaz zulumati ila nur. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video itu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hadis pendidikan Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pamulang. Baik, sebagai yang saya hormati dosen pengampu saya atau dosen pembimbing saya yaitu Dr. Selvi Yuspitasari dan para teman-teman kelas MPIM 002. Baik, yang pertama itu kita akan membahas tentang apa itu ilmu, apa itu pendidikan. Ilmu dan pendidikan itu tidak bisa dijauh lepaskan. Artinya apa? Tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan pendidikan dan ilmu. Yang mana di dunia pendidikan itu adalah di mana orang-orang yang tadinya tidak tahu kemudian dididik, kemudian masuk pendidikan, insya Allah yang akan menjadi tahu. Nah, itu dunia pendidikan. Artinya apa? Pendidikan dengan ilmu tidak bisa dipisahkan. Kemudian bagaimana cara kita menuntut ilmu? Yaitu dengan belajar, dengan cari ke tempat-tempat pendidikan yang bagus. Kita cari tempat majelis-majelis ilmu yang mana ilmu-ilmu itu terus berputar, terus diamalkan di tempat sebuah pendidikan. Contohnya apa? Sekolah, madrasah, pondok pesantren, atau masjid-masjid, atau majelis-majelis yang ada di sekitaran. Itu disebut dengan pendidikan, di mana setiap ilmu yang diajarkan di dunia pendidikan tentunya kita bermanfaat bagi kita manusia atau bagi kita umat Islam. Untuk apa? Untuk kedepannya nanti ketika apa-apa yang tidak tahu dari kita itu kita mengilmu. Kenapa dunia harus dengan ilmu? Yang mana yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi sudah jelas di Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang berilmu ini akan diberikan beberapa derajat. Gitu. Dari ayat Al-Qur'an sudah jelas. Kemudian dari hadisnya, man arada dunya falaihi bil mina. Barang siapa yang ingin dunia, yaitu harus dengan ilmu. Itu. Kemudian ada man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan yang kedua wa man arada akhirah. Artinya barang siapa yang ingin akhirat harus dengan ilmu. Dan wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi.
kalau kita ingin keduanya, antara dunia dan akhirat, ya harus dengan ilmu. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin dunia, kalau kita ingin akhirat, kalau kita ingin dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Kenapa harus dengan ilmu? Ketika kita sudah asik dengan akhirat tapi kita lupa bahwasannya di dunia tempat kita tinggal itu ada di dunia. Jadi yang harus kita tutup itu bukan hanya ilmu akhirat saja, tapi ilmu dunianya juga harus kita tuntut. Mencari ilmu agar kita tidak sengsara di dunia, walaupun di akhirat ya kita mengejar akhirat walaupun tidak, insya Allah akhirat dapat, dunia pun dapat. Jadi kalau kita ingin keduanya, antara dunia dan akhirat, harus kita kejar sama-sama dengan ilmu. Kalau kita ingin akhirat, ya kita harus rajin sholat, rajin bersedekah, taat kepada Allah. Kalau kita ingin dunia, kita harus bekerja, kemudian saling tolong teman-teman, saling membantu. Ketika kita sudah baik kepada akhirat, kemudian kita baik juga kepada dunia, insya Allah akhirat dan dunia akan kita raih. Itu kawan-kawan. Ya, baik. Selanjutnya itu ketika kita mempunyai ilmu, kita sudah mendapatkan ilmu apa yang sudah kita dapatkan, harus kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Satu, pernah berkata Sayyidina Ali atau Umar, orang yang mengajarkan satu huruf aja disebut dengan guru. Artinya apa? Ketika kita mengajarkan teman-teman atau kita memberikan informasi, kemudian kita memberikan motivasi, itu artinya sama dengan ilmu. Ketika orang itu berubah dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita motivasi, insya Allah ketika mereka itu berubah kemudian mengamalkan apa yang kita bicarakan, insya Allah kita akan kecepatan. Itu dengan disebut dengan ilmu. Itu juga disebut dengan ilmu yang diajarkan. Gimana caranya? Kita pergi mengaji, kita ajarkan apa yang kita tahu. Gitu. Tidak usah jauh-jauh ke guru-guru ngaji, teman-teman kita nih yang sering kopi, kalau kita memang ada ilmunya, kita berbagi sama dia, insya Allah kalau memang mereka masuk ilmu dari kita, insya Allah itu disebut dengan mengamalkan ilmu. Jadi tidak perlu susah-susah untuk mengamalkan ilmu. Gampangnya adalah ke teman kita dulu, atau kalau kita punya adik, ke adik kita dulu yang ada di rumah. Misalkan adik kita nggak mau ngaji, sini neng, lo nggak tahu ini ngaji sama abang, ini ngaji, masa sama abang ogah ngaji, masalah ngaji aja kan yang pertama ngaji, gitu kan. Kalau emang orang tua sudah nggak bisa, kita yang ngajarin, karena kita yang tahu ilmunya. Gitu. Kemudian setelah kita mendapatkan, insya Allah ditinggikan kembali kepada yang tadi Al-Quran yang ya fa'ilazina minkum allazina utul ilma darajat. Insya Allah kalau kita sudah mengamalkan, insya Allah kita akan diberikan beberapa derajat. Insya Allah orang-orang berilmu itu di kampungnya akan terpandang, tidak mungkin tidak. Insya Allah dunia dan akhirat itu akan ikut itu akan ngejar-ngejar kita. Artinya apa? Kalau kita yang punya ilmu, kita udah susah apa tidak, nggak usah tuh capek kerja kemana-mana. Itu dunia dan akhirat tuh nyari kita kalau kita punya ilmunya. Tuh. Nah, ingetin lagi nih, ilmu itu tidak datang kepada orang-orang yang bermaksiat. Ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Artinya apa? Cahaya itu datang kepada kita orang-orang yang bersih, artinya tidak maksiat. Kalau kita rajin ibadah, ini insya Allah ilmu itu gampangnya kita dapatkan. Itu al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya ilmu la yuhda lil asi, tidak akan datang atau tidak ini kepada manusia. Gitu. Mungkin itu saja beberapa bukan ceramah, beberapa apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami. Insya Allah
akan bermanfaat semua. Cukup sekian dari saya. Saya Bor Farhan Dermawan, mahasiswa Universitas Pamulang, prodi Pemimpinan. Izin pamit. In uridu ilal islah, mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wa taufiqul hidayah. Wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.